Oke, hai teman-teman, aku Susi Febrianti Simanulang dengan NIM 2305, 1103, dan 005. Jadi maksud dari video ini aku akan menyelesaikan tugas aplikasi teknologi informasi masih tentang Excel, tapi di video ini aku bakal ngejelasin tentang data mengenai mangrove. Ada di situ nanti bakal ada 10 jenis ukuran mangrove dan 3 jenis spesiesnya. Langsung saja aku bakal tunjukin datanya. Oke, di sini aku mau pakai yang ini aja. Iya. Nah, di sini aku udah buat datanya. Aku ada spesies Ageseras sornisulatum, terus yang kedua ada Seriops desandra, dan yang ketiga ada Rhizophora murchronata. Nah, di slide pertama itu aku udah buat jumlah individunya, ada 1, ada 3, 2, 1, terus ada diameternya dalam hitungan cm, terus untuk dalam hitungan meternya yang 7 cm ini aku bagikan ke 100, jadi hasilnya 0,07. Dan untuk menentukan LBDS-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus, boleh klik dengan sama dengan, terus 1/4 dalam kurung dikali 3,14 dalam kurung dikali dengan data yang ini, atau F4 di punya saya, lalu dipangkatkan 2. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, di slide kedua dan itu untuk mungkin di slide pertama sudah jelas karena ininya gampang untuk menentukan LBDS dan dalam hitungan meternya itu cukup gampang. Terus di slide kedua itu aku udah masuk ke indeks nilai pentingnya. Untuk luasan area itu aku pakai ini dengan ukuran ini. Terus di sini jumlahnya itu bukan jumlah satuannya lagi, melainkan jumlah keseluruhan di spesies Ageseras sornisulatum. Dan untuk LBDS-nya juga jumlah keseluruhannya dari 10 jenis ukuran pohon tadi. Dan untuk kerapatannya ada 285,71 sekian, karena ini aku udah perkecil koma-komanya. Aku pakai rumus jumlah individu per luas petak ukur. Nah, luas petak ukur itu ini, teman-teman. Aku udah ada nentuin ininya. Luas petak ukurnya itu mungkin bisa kita buat sendiri atau mungkin ambil di jurnal atau di internet juga ada. Oke, karena kan ini kenapa saya bilang ambil di internet, karena kan dia istilahnya ini kita cuman membuat contoh data saja. Terus untuk selanjutnya ada kecepatan relatifnya atau KR. Di sini ada rumus kerapatan suatu jenis per kerapatan seluruh jenis dikali 100%. Terus ada frekuensinya, ada jumlah petak penemuan suatu jenis per seluruh petak. Dan yang selanjutnya ada frekuensi relatifnya, ada frekuensi suatu jenis per frekuensi suatu petak. Semua aku dapatin angka ini itu menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, yang terakhir itu indeks nilai pentingnya. Karena kan kita udah dapat semua ini, jadi tinggal kita jumlahin atau rumusnya sama dengan sum, terus dijumlah dengan KR, ditambah dengan frekuensi relatif, dan yang terakhir ditambah dengan dominasi relatif. Maka hasilnya ada 68,12 sekian. Seperti yang saya bilang tadi, aku udah ngecilin ininya, koma di belakangnya supaya lebih mudah dibaca. Dan slide yang terakhir, nah ini dia teman-teman, grafiknya itu jauh lebih mudah dibaca karena jauh lebih kecil, karena kita di grafik ini itu yang ada cuman sudah ini, grafik itu berasal dari sini teman-teman, hasil dari sini, bukan dari sini lagi. Karena kalau misalnya karena tujuan dari indeks nilai penting ini untuk kita dimudahkan membaca suatu data. Karena kalau misalnya kita buat grafik dari sini, mungkin itu grafiknya jauh lebih tidak berurutan atau jauh lebih besar dan ribet serta kita sulit membaca. Makanya kita buat indeks nilai pentingnya supaya kita menemukan grafik yang jauh lebih mudah seperti ini. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Karena saya juga masih sama-sama belajar, jika ada kalimat atau kata-kata saya yang salah, saya ucapkan terima kasih. Untuk Mener dan teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.